Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 15 Orang Penting. Kemudian, Seng Xiao menelepon Jing Yun. Keluargamu memintanya. Bukankah itu yang diharapkan, Tuan Muda? Pada akhirnya, dia memiliki hubungan darah dengan mereka. Bukankah itu berarti aku juga memiliki hubungan darah dengan mereka? Seng Xiao berkata jahat. Ada juga ancaman besar dalam kata-katanya. Apa yang akan kamu lakukan, Tuan Muda? Jing Yun dengan cepat mengubah pembicaraan. Apakah aku akan memberikannya pada mereka? Seng Xiao menyesap sampahnya harum itu. Sebelum melanjutkan, ini adalah dua hal yang akan kamu lakukan besok. Seng Xiao mempercayakan detailnya kepada Seng Xiao. Dia tidak berjanji atau meyakinkan Mukiki karena dia tidak akan pernah mengulanginya 3 kali. Tidak peduli bagaimana dia melakukannya, dia telah menerima Mukiki dan memberinya rumah kecil. Dia percaya bahwa dia adalah miliknya. Apakah dia akan menyerahkannya hanya karena seseorang memintanya? Dia tidak pernah tahu apa artinya memberi. Namun, Mukiki mengalami malam yang gelisah karena tidak mendapatkan jawaban pasti. Perasaan memiliki nasibnya sendiri di bawah kendali orang lain sungguh tak tertahankan. Wajahnya pucat pasi ketika dia bangun dari tempat tidur keesokan harinya. Su Zipei sangat sedih saat melihatnya. Anak bodoh. Aku akan mati sebelum aku membiarkanmu diambil kembali. Apa yang mungkin Anda pikirkan? Terlebih lagi, Seng Xiao tidak akan pernah membiarkan. Tapi dia tidak menjawab saat aku bertanya padanya kemarin. Mukiki berkata dengan sedih. Saya melewatkan sarapan, Bibi Zipei. Aku akan keluar sekarang. Oke, tapi bawakan susu. Su Zipei memasukkan botol itu ke dalam tasnya. Sementara itu, keluargamu tidak dapat menghubungi warga negara Prancis seperti yang mereka harapkan, yang mereka ketahui berada di luar negeri. Mereka tentu saja tidak dapat mengunjungi rumah kecil itu karena itu adalah milik pribadi, dan tidak ada yang bisa pergi atau pergi sesuka mereka. Oleh karena itu, papamu mengarahkan perhatiannya pada Ethan, berniat membawa Mukiki keluar dari sekolah dengan paksa. Setelah diputuskan, papamu menyerahkan masalah itu kepada sekretarisnya, diikuti oleh mamamu. Mereka berdua duduk di dalam mobil dan menunggu di gerbang sekolah Ethan, memperhatikan dengan cemas saat para siswa keluar. Segera, Mukiki muncul. Saat mamamu melihat sekilas sosoknya, dia memberi isyarat agar sekretaris itu turun dan mendekati gadis itu. Lin Tua juga melihat Mukiki saat itu. Sebelumnya, Seng Xiao telah memberitahunya bahwa keluargamu akan mengambil tindakan gitu mereka muncul di sekitar Mukiki. Karena itu, dia dengan cepat menuju ke arah dua pengawal berpakaian hitam di belakangnya. Meski sudah bersiap, Mukiki masih membeku saat melihat ibunya tiba-tiba muncul di hadapannya. Kiki, ibu, ingin berbicara denganmu, katanya sambil memberi isyarat agar dia masuk ke dalam mobil Ma. Mukiki panik, karena dia tahu ibunya akan membawanya pergi. Tapi meskipun dia dengan cerdik menghindarinya, sekretaris di belakang mamamu menangkapnya. Lin Tua dengan cepat memimpin yang lain dan berlari ke arah mereka, sambil berteriak, tinggalkan nyonya muda kita sendiri. Dari mana asalmu? Apa yang kamu coba lakukan? Pengawal berpakaian hitam dengan cepat bergerak, merebut Mukiki dari cengkeraman sekretaris. Itu putriku. Aku hanya akan membawa putriku bersamaku. Ibu nyonya muda kita sudah meninggal, wanita gila. Dengan kata-kata itu, Lin Tua dengan tegas melindungi Mukiki dan kembali ke mobil mereka. Mukiki gemetar ketakutan, tidak mampu menahan rasa takutnya bahkan saat mereka pergi dan sosok ibunya menjadi semakin kecil. Jangan khawatir, nyonya muda. Kamu aman sekarang. Olin dengan cepat meyakinkannya. Meski gitu, Mukiki sangat marah dan benci. Air matanya terus mengalir. Ketika Lin Tua melihat itu, dia segera menelepon Seng Xiao, yang hanya menjawab, berhenti di persimpangan. Aku sedang menunggu. Seng Xiao tentu saja tidak boleh muncul karena itu hanya akan membuat keluargamu menggandakan upaya mereka untuk mendapatkan kembali Mukiki dan terus mengganggu mereka tanpa istirahat. Meskipun dia bisa mengatasinya, apakah Mukiki mampu menanggung gitu banyak luka? Oleh karena itu, dia pergi ke tempat terpencil. Jika Olin melewatkan waktunya, dia pasti ada di sana. Segera, Lin Tua memarkir mobil Ma di belakang Ethan setelah melihat sekilas mobil sport kuning Seng Xiao. Seng Xiao turun dan membuka pintu sedan dan menemukan Mukiki menangis terseduh-seduh. Hatinya menegang, Seng Xiao meninggalkan mobil sportnya di pinggir jalan dan duduk di samping Mukiki. Berkendara, Lin Tua. Kemudian,
Sambil menatap Mukiki, dia berkata dengan tegas, "Saya berjanji." Mukiki mendengarnya saat itu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memberitahunya jawaban atas pertanyaannya dari malam sebelum tatap muka. Sementara itu, Tuan Muda Seng Xiao yang hebat percaya bahwa ponsel adalah mesin sedingin es yang hanya menyampaikan pesan. Dia tidak akan pernah bisa melihat wajah orang lain. Itu sebabnya dia akan mengatakan hal yang penting secara pribadi. Dan orang penting hanya akan menjadi penting saat itu. Mukiki terjun ke pelukannya, sementara dia menyelimutinya di depan dadanya yang kuat. "Tidak ada yang bisa membawamu pergi. Aku akan membawamu kembali meskipun mereka melakukannya." Mukiki menangis lebih keras. Meski gitu, dia merasakan rasa aman yang kuat, karena apa yang dilakukan Seng Xiao membuatnya mengerti bahwa dia selalu ada di dekatnya apapun yang dia temui. Jantungnya, yang tercekat di tenggorokan, akhirnya rileks. Itu pasti menakutkan bagi Nyonya Muda. "Saya belum pernah melihat orang tua yang tidak sehat seperti ini sepanjang hidup saya," kata Lin Tua, mengingat apa yang dilihatnya. Itu seperti pedagang budak yang mencoba menculik seorang anak. "Sudah cukup." Seng Xiao kemudian mendorong Mukiki setelah dia terus bergerak-gerak selama setengah hari. "Mulai sekarang bawalah semprotan merica, dan gunakan jika ini terjadi lagi." "Bagaimana jika mereka menjadi buta?" Mukiki masih menangis. "Aku akan menanganinya," jawabnya sambil merapikan rambutnya yang berantakan. "Kamu jelek sejak awal, dan sekarang kamu akan menjadi buta jika terus menangis." Mukiki tidak bisa menahan tawa. "Tapi keluargamu akan kembali. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jing Yun telah mengirim pengacara yang akan menanganinya." Seng Xiao memiliki ekspresi misterius di wajahnya saat itu. Dia pasti akan menangani segala hal yang belum terselesaikan. Ini adalah pertama kalinya, dan gadis itu sudah ketakutan setengah mati. Apakah dia sudah pulang? Bahkan jika keluargamu tidak menyayanginya, seseorang akan tetap menyayanginya. Segera, mereka sampai di rumah, dan Su Zipei segera keluar untuk menerima mereka. Mukiki langsung melompat ke pelukannya. "Bibi Zipei, tidak apa-apa, selama kamu baik-baik saja." Su Zipei dengan cepat meyakinkannya. "Terima kasih, Tuan Muda Seng." Seng Xiao terus menatap Mukiki tapi tidak berkata apa-apa. "Kenapa kamu merasa kepanasan, Kiki?" Su Zipei tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi Mukiki. "Demam. Setelah semalaman tanpa tidur dan tidak makan di pagi hari, akan aneh jika ia tidak merasa lelah dan sakit." Ketika dia melihat itu, Seng Xiao langsung meraih pinggangnya dan menggendongnya ke bahunya.